Ibu sepertinya sibuk sekali. Lagi ada masalah. Keluarga itu memang gak pernah suka sama saya. Dan selalu berusaha untuk menjatuhkan saya dan juga orang-orang terdekat saya. Makanya saya minta agar Anda lebih berhati-hati. Karena mereka itu adalah orang-orang yang licik. Jadi Nawang punya anak selain Putri? Vito itu bukan anaknya Nawang. Sebetulnya Putri juga bukan anaknya Nawang. Nawang itu hanya membantu membesarkan dia. Tapi Vito dan Putri mereka saudara sekandung dari satu ibu. Tapi saya nggak mungkin cerita sekarang sama Anda. Yang pasti Nawang itu banyak sekali punya rahasia. Itu sebabnya saya ingin menyelamatkan Anda dari dia. Anda tahu kenapa Anda mengalami kecelakaan dan koma lama sekali di rumah sakit? Waktu itu Nawang dan Putri minta agar Anda menandatangani sebuah perjanjian agar mereka bisa menguasai harta Anda. Tapi Anda menolak. Kemudian Anda melarikan diri. Nah, di perjalanan Anda mengalami kecelakaan. Kecelakaannya kenapa nggak jelas, tapi saya yakin ini bukan sebuah kebetulan. Apa mereka sejahat itu? Mereka itu serakah dan gila harta. Dan mereka rela melakukan apapun untuk bisa mendapatkan harta Anda. Bu, ini saya udah print fotonya Om Rayman dengan informasi missing person seperti yang Ibu minta. Makasih ya Pangeran ya. Sama-sama, Bu. Ibu minta maaf kalau Ibu jadi harus merepotkan kamu. Bu, Ibu sama sekali nggak ngerepotin saya kok. Malah jujur saya senang banget bisa bantuin Ibu Nawang. Karena jujur sampai sekarang juga Putri belum kasih tahu apa-apa ke saya soal ini. Karena Putri masih marah sama saya persoalan Oma. Jadi saya senang kok bisa bantuin Ibu Nawang. Sekarang Putri itu lagi sama Jojo, jadi kamu nggak perlu khawatir ya Pangeran ya. Ya kita sengaja sih berpencar supaya paling nggak Om bisa cepat ketemu. Dan saya akan bantuin Ibu kok. Makasih ya. Ibu tahu memang permasalahan kamu sama Putri itu masalah yang besar Pangeran. Tapi Ibu yakin banget saat nanti kebenaran terungkap, hubungan kamu sama Putri akan baik-baik aja. Makasih banyak ya, Bu. Tapi sekarang mendingan kita fokus untuk nyari Om Rayman. Biar saya bantuin Ibu ya. Makasih. Ayo. Apa mendingan sekarang kita bagi-bagiin kertas ini, Bu? Siapa tahu orang di sekitar sini ada yang ngeliat Om Rayman. Iya, Pangeran. Ya. Permisi, Mbak. Iya. Mbak, kalau lihat bapak-bapak di sini tolong hubungi nomor di bawah ya. Iya. Makasih. Oke, Mbak. Iya. Bu. Iya. Maaf, pernah lihat orang ini nggak ya? Oh, belum pernah, Kak. Boleh tolong dibawa, seandainya ngelihat bisa telepon ke nomor ini ya. Iya, baik. Makasih. Ya, sama-sama. Mas, permisi Mas. Apa Mas pernah melihat bapak-bapak yang ada di foto ini? Oh, enggak Mas. Kalau misalnya Mas lihat, tolong hubungi nomor di bawah sini ya Mas. Makasih Mas ya. Terima kasih banyak ya Mas. Maaf. Kita jauh-jauh ke sini hanya untuk makan. Anda ikuti saja saya dulu. Nanti saya akan jelaskan kenapa jauh-jauh saya ajak Anda ke sini. Mari, Pak Rima. Jadi sampai saat ini, bapak saya belum ada di rumah.
Jadi saya mau cek CCTV yang lain selain yang ada di depan ruangan perawatan bapak saya. Karena kata suster, CCTV di depan ruangan perawatan bapak saya rusak. Setelah saya konfirmasi dengan beberapa suster, ada yang lihat Pak Raymond keluar dari ruang rawatnya. Pas ditanya, katanya sih dia udah dijemput sama rekan kerjanya. Rekan kerja? Siapa ya? Cuma itu informasi yang saya dapat. Permisi. Pak Security, coba tolong Bapak cek CCTV bagian lobby ya. Sama CCTV bagian pintu keluar. Karena nggak mungkin Pak bos saya keluar dari rumah sakit ini nggak kerekam CCTV. Itu nggak mungkin, Pak. Iya Pak, coba dicek sekali lagi ya. Saya akan informasikan dulu ke petugas CCTV. Saya mohon Bapak dan Ibu tunggu di sini sebentar ya. Makasih Pak. Cepetan ya, Pak. Kayaknya ada yang nggak beres deh. Om Jojo, Ya, Non? aku ke toilet sebentar ya, tunggu di sini dulu. Ya, wes, Non. Jadi sama sekali nggak ada yang terekam saat Pak Raymond meninggalkan rumah sakit. Iya Pak, beberapa CCTV memang under maintenance sekarang. Termasuk CCTV yang ada di depan ruang rawatnya Pak Raymond. Kalau di dekat pintu keluar atau bagian depan, Sama aja Pak, bahkan beberapa CCTV kita itu semuanya rusak. waduh, gimana saya mau bilang ke keluarganya Pak Raymond ya? Ya sudah Pak, bilang terus terang aja. Jadi nggak ada satupun CCTV yang ngerekam saat Bapak keluar rumah sakit. Nah, Non Putri, cepet banget ke toiletnya. Security aja belum balik. Percuma Om Jojo, kita pergi aja lah dari sini. Soalnya hampir semua CCTV di rumah sakit ini semuanya rusak. Lah, kok Non Putri tahu? Tahu dari mana? Iya, soalnya tadi aku dengar pembicaraan security sama petugas CCTV-nya. Pak Security, ini gimana sih ini? Pelayanan keamanan rumah sakit ini ya? Ini CCTV rusak, Pak. Kenapa nggak dibenerin? Ini CCTV itu penting. Kalau ada kriminal gimana coba, Pak? Kalau ada CCTV, kan enak, Pak. Bisa kepantau sama CCTV. Terus sekarang gimana, Pak, kita, Pak? Bapak tanggung jawab loh ya. Saya nggak mau tahu. Bilang sama atasan Bapak. Bapak, Ibu, kami benar-benar minta maaf. Beberapa CCTV di rumah sakit ini memang sedang rusak. Dan yang di pintu keluar itu rusaknya baru semalam, Pak. Tapi kami Telat. sudah... Pak, udah telat ya. Udah telat. Ini terlanjur, Pak. Bos saya hilang ya. Udah. Percuma. Om Ya? Jojo, udah. Enggak, Non. Soalnya, ya Pak ya. Tolong Pak, bilangin sama atasannya ya. Pak, pecat aja atasannya, Pak. Udah. Om Jojo, tahan emosinya dong. Kan kita harus fokus cari Bapak. Non Putri, coba bayangin, Non. Rumah sakit segede ini, Non. Semegah ini loh, Non. Ada CCTV dari semalam rusak. Bukannya langsung dibenerin, malah didiemin aja. Sekarang giliran kita butuh rekamannya, baru dibenerin. Apaan ini? Nggak jelas ini. Ya udah Om Jojo. Ini kalau saya jadi bos nih, Non ya. Saya pecat nih atasannya, Non. Setelah dicek, kayaknya CCTV-nya emang sengaja dirusakin deh. Soalnya ada kabel yang diputusin gitu. Juga sih. Om Jojo denger kan? Non Putri, dia bilang CCTV-nya sengaja dirusak. Non, apa jangan-jangan ada orang yang sengaja mau nyulik Pak Bos ya, Non ya? Terus CCTV-nya dipotong. Enggak mungkin. Om Jojo, aku yakin kok Bapak baik-baik aja. Kita sekarang cari Bapak lagi aja ya? Yuk, senang. Ayo. Ayo. Laura, kamu kenapa? Setelah aku minta bantuan kamu untuk mengendal masalah di kantor, kamu malah jadi gelisah. Are you okay? Aku lagi kepikiran lagi sih sama tindakan yang mau kamu lakuin ke Bu Soraya sama Pangeran.
Vito, apa tindakan kamu itu nggak keterlaluan? Apalagi kamu belum ada bukti yang kuat loh kalau Bu Soraya itu terlibat dalam kematian. Bukti keterlibatan Bu Soraya udah jelas. Bu Soraya yang membunuh mama aku. Dan siapapun yang ikut lindungi Bu Soraya, aku akan hancurin. Termasuk Pangeran juga. Pangeran itu calon adik ipar kamu loh. Pangeran akan menikahi Putri. Pernikahan itu nggak akan terjadi. Aku sendiri yang akan memisahkan mereka berdua. Dan aku yakin, Putri juga pasti nggak mau nikah dengan cucu dari seorang pembunuh. Udah, kamu nggak perlu mikirin soal dendam aku sama Bu Soraya. Aku cuma butuh bantuan kamu untuk menghandle masalah di kantor. Apalagi aku juga udah berhasil masuk ke circle-nya Pangeran. Pasti akan ada banyak kerjaan yang harus diurus di kantor. Vito benar-benar berambisi untuk hancurin Oma sama Pangeran. Ini adalah menu kesukaan Anda. Setiap kali Anda mengajak saya makan di sini, Anda selalu bilang kalau ikan bakar di resto ini yang tidak ada tandingannya. Bahkan kita pernah beberapa kali bikin gathering untuk beberapa klien kita. Anda ingat kan? Saya nggak ingat sama sekali, Bu. Apa Ibu bisa ceritakan kehidupan saya gimana? Tentu saja. Ada banyak hal yang bisa saya ceritakan ke Anda. Salah satunya adalah tentang Pangeran, cucu saya. Cucu Ibu Seruni apa hubungannya sama saya? Pangeran itu didekati oleh Putri, anaknya Nawang. Tujuannya sama. Kalau Nawang mendekati Anda itu karena ingin merebut harta Anda. Putri mendekati Pangeran karena dia mau menguasai harta Pangeran cucu saya. Jadi Putri sama Nawang. Itu sebabnya kita jadi dekat. Bukan hanya urusan bisnis, tapi kita juga punya masalah keluarga yang sama. Saya juga nggak suka Pangeran berhubungan dengan Putri. Itu sebabnya saya berusaha selalu memisahkan mereka berdua.